ini sangat senang sekali kami diperkenankan untuk memberikan sosialisasi terkait implementasi SIAP yang sudah menjadi komitmennya PDIAI bahwa kita bergabung dengan aplikasi SIAP ini. Tentunya tadi sudah disampaikan sama Pak Nanang, anggota yang melakukan aktivasi adalah gratis, yang di mana anggota bisa melakukan reimbus kepada PJ masing-masing, dan teknisnya nanti akan disampaikan oleh PJ. Baik Bapak Ibu, terkait dengan implementasi SIAP, di sini ditekankan untuk pelayanan IAI kepada anggota secara online. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu untuk materinya? Baik. Di sini ada harapannya bahwa pelayanan IAI secara online itu bisa cepat, artinya tanpa batas ruang dan waktu, kemudian tepat, ada akurasi layanan dan dokumen, ramah, itu mudah untuk dioperasionalkan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan gadget juga, tidak terbatas pada laptop, walaupun selama 2 bulan ini dengan HP itu ada yang support dan tidak, tapi memang lebih disarankan pakai laptop. Kemudian nyaman, kapan saja dan di mana saja Bapak Ibu bisa mengaksesnya, dan transparan, kepastian pembiayaan dan nilai transaksi jelas di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada aplikasi SIAP atau jenis layanan yang bisa Bapak Ibu peroleh adalah pertama yaitu pendaftaran anggota dan registrasi. Kemudian yang kedua sebagai media sosial. 3, rekomendasi untuk mutasi antar daerah dan cabang, rekomendasi SIPA, itu bisa dilakukan lewat SIAP. Kemudian keempat, resertifikasi kompetensi. Kelima, untuk pelaporan SKP. 6 adalah informasi kegiatan organisasi dan regulasi. Dan yang sedang dibangun adalah sinergi dengan KFM. Nah, untuk pendaftaran, kita mulai dari pendaftaran dan registrasi. Jadi pendaftaran anggota itu ada 4 kategori. Yang pertama itu memiliki NA. Yang kedua, memiliki NA tetapi tidak masuk database. Ini banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa cek di aplikasi. Kemudian NA lupa. Ini juga ada beberapa yang masuk ke kami. Kemudian tidak memiliki NA. Untuk NA yang lupa, apabila Bapak Ibu lupa, silakan hubungi kami untuk kami cekkan di database PDIAI-DIY. Jika memang di database PDIAI-DIY tidak ada, nanti akan kami arahkan untuk mendaftar dengan tidak memiliki NA. Nah, kita masuk di pendaftaran anggota yang tidak memiliki NA terlebih dahulu. Jadi di sini dokumen yang perlu disiapkan adalah foto, KTP, ijazah, STRA, surat sumpah apoteker, dan pernyataan memenuhi kode etik bermaterai. Ada beberapa anggota yang surat sumpah apotekernya hilang. Nah, ini bisa minta duplikasinya kepada universitas di mana Bapak Ibu dulu belajar. Kemudian perhatian, semua berkas dalam bentuk file di bawah ukuran di bawah 500 kilobit. Kami sarankan sebaiknya tidak di-scan karena kalau di-scan dalam bentuk PDF itu tidak kompatibel dengan sistem. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih enak kalau misalnya difoto langsung dengan kamera, itu lebih mudah untuk dimasukkan dalam aplikasi. Ini adalah contoh surat pernyataan mematuhi kode etik dan pedoman disiplin apoteker. Mohon maaf, ini untuk materi masih 6.000, yang sekarang sudah 10.000 ya Bapak Ibu. Maaf, belum kami edit. Oke, ini adalah contoh pendaftaran anggotanya. Bapak Ibu sebagai user silahkan klik untuk
aplikasi apoteker.or.id, kemudian akan muncul halaman akses aplikasi siap, klik daftar. Tampilannya sebagai berikut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendaftar, tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. Nah, untuk pendaftar itu klik yang di kanan ini. Jadi tidak bisa kalau kita masuk langsung dalam nomor anggota kata sandi masuk, ini nanti tidak bisa. Ini jika Bapak Ibu nanti sudah masuk dan mempunyai akun untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang awal untuk pendaftaran, kita di klik kanan ini daftar. Okay. Oke, maaf. Ini untuk tata caranya, nggih. Tadi masuk dalam halaman depan untuk daftar, kita klik tidak memiliki nomor anggota, kemudian kita melengkapi data yang diminta adalah data yang tadi saya sampaikan, ada KTP, STRA, ijazah, kemudian pernyataan bermaterai, kemudian foto, dan surat sumpah apoteker. Di situ setelah lengkap data ada konfirmasi dari PP, ini kurang lebih 14 hari. Konfirmasi email anggota itu akan dikirim dengan tagihan berupa uang pangkal dan iuran pertama oleh anggota. Kemudian nanti setelah itu akan diverifikasi oleh PD dan PC. Jika sudah terverifikasi, anggota akan mendapatkan email yang kedua. Jadi ada email pertama untuk uang pangkal dan iuran, dan email yang kedua adalah terkait dengan nomor anggota dan password-nya. Jadi ini ketika Bapak Ibu tidak memiliki nomor anggota, memilih tidak memiliki nomor anggota. Oke. Sekarang kita memasuki di pendaftaran anggota yang memiliki nomor anggota. Jadi dibagi dua. Pertama, tidak terdaftar dalam database anggota. Tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi misal Bapak Ibu memasukkan nomor anggota, akan muncul seperti ini. Tidak atau belum terdaftar pada database aplikasi. Silahkan hubungi pengurus daerah Anda. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kemudian apa yang harus dilakukan jika masuk kategori tidak terdaftar dalam database anggota? Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Melengkapi data mitigasi ini, mulai dari nama lengkap, gelar depan, gelar belakang, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, keanggotaan daerah, terdaftar pengurus daerah sejak kapan. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, terdaftar PD sejak kapan. Nah, ini didasarkan pada kelulusan Bapak Ibu tahun berapa. Kemudian keanggotaan cabang itu disesuaikan kapan Bapak Ibu mulai masuk di dalam keanggotaan cabang tersebut. Kalau misalnya lupa, kita masukkan saja sama dengan terdaftar PD sejak kapan. Kemudian tanggal kelulusan sudah sesuai dengan ijazah, ya. Yang jadi pertanyaan kedua atau yang paling banyak pertanyaannya adalah tanggal registrasi. Nah, ini yang bisa membantu adalah dari bendahara PD. Nanti Bapak Ibu silahkan menghubungi bendahara PD apabila tidak tahu pengisian untuk tanggal registrasinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah info penting. Nomor KTA itu adalah 14 digit. Kalau misalnya belum 14 digit, silakan komunikasikan dengan kita. Nanti akan kita sampaikan ke PP untuk perubahannya. Kemudian alamat email mohon digunakan yang aktif, dan password-nya yang akan diberikan adalah password yang mudah diingat, gitu. Walaupun nanti di pihak kami, ketika Bapak Ibu lupa password untuk akunnya, bisa kami resetkan, tetapi harapannya tidak terjadi seperti itu. Oke, ini kita masuk di pendaftaran anggota yang memiliki nomor anggota. Kalau memiliki nomor anggota itu sangat mudah sekali, jadi tinggal klik
memiliki NA, kalau misalnya belum terdaftar, itu sama tadi kita mengirimkan mitigasi data ke kami, nanti kami sampaikan ke PP, dari PP ke kami bahwa mungkin NA Bapak Ibu sudah terdaftar. Nah, jika NA Bapak Ibu sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa masuk dengan memiliki nomor anggota. Oke, ini mempunyai nomor anggota, klik memiliki NA, terdaftar, selesaikan pendaftaran. Ini untuk pendaftaran anggota. Oke, kelengkapan file yang perlu disiapkan untuk pendaftaran anggota yang memiliki NA, ini cukup KTP, domisili, ijazah, serkom, dan STRA. Berbeda dengan yang tadi yang tidak memiliki NA. Ada surat sumpah apoteker, ada pernyataan mematuhi kode etik yang mematerai. Oke, ini adalah tampilannya. Jika Bapak Ibu sudah mengisi 8%, ini akan berubah menjadi 100% jika sudah terisi semua. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu mau mendaftar aplikasi siap, di samping yang tulisan 8% ini berubah menjadi 100%. Kolom berwarna merah muda wajib diisi. Kalau misalnya belum terisi semua, otomatis sistem tidak akan bisa memprosesnya untuk menjadi akun. Oke. Nah, ini kenapa saya lingkari terkait dengan domisili. Karena dalam 2 bulan terakhir ini banyak pertanyaan terkait domisili. Mungkin ketika pendaftaran akun, domisili bisa di-skip, tetapi berbeda ketika nanti akan melakukan aktivasi. Domisili ini akan diminta kembali. Jika KTP Bapak Ibu itu berbeda dengan tempat praktek, artinya misal Bapak Ibu prakteknya di Sleman, KTP-nya Bantul, maka untuk domisilinya menggunakan keterangan domisili kalau misalnya di Bantul masih mengeluarkan. Tetapi kalau misalnya tidak, bisa mencantumkan nomor izin berusaha tempat praktek, bisa mencantumkan surat izin apoteknya, SIUP-nya, atau misalnya kalau tidak berpraktek itu bisa diganti, kalau untuk apoteker lulusan baru karena belum berpraktek, KTP-nya bukan DIY, itu yang dicantumkan adalah ijazah apotekernya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini alamat SIPA, ini yang lebih jelas, alamat SIPA 1, kemudian pengisian domisili sama dengan KTP, jika sama tempatnya, misalnya bekerja di Bantul, tempat prakteknya juga Bantul, upload KTP tidak masalah. Tetapi jika alamat SIPA tidak sama dengan KTP, maka yang di-upload dalam domisili adalah alamat domisili dari tempat praktek tersebut. Oke, lanjut. Nah, pengisian untuk STRA, pastikan tanggal berlaku sudah tepat. Karena di STRA ketika sudah melewati masa berlakunya, otomatis dari sistem sendiri sudah ada warning, tidak bisa memasukkan layanan yang ada di dalam sistem tersebut. Ini hasil akhir Bapak Ibu ketika sudah 100% data diisi. Jadi di situ nanti harus dicantumkan sandinya, kemudian pertanyaan pengingat jika lupa sandi, dan masukkan di dalam proses. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nomor anggota dan sandi itu akan tertampil. Kemudian untuk aktivasi, Bapak Ibu bisa langsung klik di login ini.
kalau misalnya untuk mau langsung melakukan aktivasi. Tetapi kalau misalnya nanti dulu tidak masalah, nanti Bapak Ibu bisa masuk di apoteker.or.id itu dengan memasukkan nomor anggota dan sandi yang sudah selesai pada pendaftaran akun. Oke. Kita memasuki di aktivasi ya. Jadi Bapak Ibu karena tadi sudah mendapatkan NA, sudah dapat sandi, nah di sini tinggal memasukkan saja nomor anggota dan kata sandi tersebut, kemudian klik masuk. Nah ini adalah tampilan dari akun yang Bapak Ibu daftarkan tadi ya, kalau misalnya sudah. Nah di sini kita bisa melakukan aktivasi layanan dengan klik di aktivasi layanan yang ada kolom birunya ini. Diklik, kemudian nanti akan diminta mengupload beberapa dokumen. Kalau di pendaftaran akun mungkin cuma menuliskan tanggal berlaku dan lain-lainnya, tapi kalau untuk diaktifasi, Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumen tersebut. Nah, mengunggah dokumen yang harus diunggah adalah STRA, sertifikat kompetensi, contohnya ketika Bapak Ibu sudah mengklik aktivasi, karena akan meminta untuk mengupload STRA. Nanti tinggal diklik tanda pensil ini, kemudian akan diminta untuk unggah dokumen. Jika sudah diunggah, akan muncul seperti ini, unggah dokumen. Terakhir nanti jangan lupa disimpan. Pada saat penguploadan dokumen, jangan lupa dituliskan nama filenya. File STRA, misalnya yang diminta adalah STRA. KTP, yang diminta KTP, dan seterusnya. Oke, kita simpan. Nah, ini tampilan beberapa dokumen yang sudah kita upload STRA dan Serkom. Nanti ada yang lainnya, nih. Oke. Jika sudah terupload semua, Bapak Ibu akan tertampil di layar seperti ini, permohonan Anda telah selesai dibuat. Nah, ini terkadang yang membuat teman-teman itu merasa bahwa, oh saya sudah melakukan aktivasi, tapi sebenarnya ini belum selesai Bapak Ibu. Walaupun sudah tertutup, nggih. Nah, di balik itu kan kita harus membayar yang disampaikan itu pembayaran aktivasi yang 100.000. Nah, seperti ini. Kalau tadi adalah kita persyaratan dokumen, oke, sudah siap, nggih. Artinya sudah masuk. Tetapi kita belum termasuk dalam aktivasi jika belum melakukan yang minta di sini ini dicantumkan dalam unggahan karena unggahan ini lupa, itu biasanya proses aktivasinya akan lebih lama. Oke, ini jika sudah diunggah untuk pembayaran 100.000-nya tinggal diklik selanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta dulu untuk diperiksa kembali permohonan sejawat sebelum diajukan ke moderator. Artinya cek ulang apakah data-data tersebut sudah lengkap atau belum. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nanti ajukan, tinggal kita klik ajukan. Dan terakhir ini, permohonan sedang diajukan ke PP, estimasi waktu penyelesaian, konfirmasinya adalah 7 hari kerja. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah sudah di-approve atau belum sama PP di layanan. Nah ini, layanan ini akan melihatkan bahwa kalau misalnya sudah diaktifasi akunnya oleh PD. Oke. Oke. Nah ini terakhir ada kwitansi juga yang dikeluarkan oleh PP ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran yang 100.000 tersebut. Setiap selesai melakukan proses layanan itu akan diminta untuk ulasan Anda terkait dengan
layanan dari SIAP tersebut. Oke, ini terkait registrasi. Jadi mungkin nanti setelah 2021 Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi lagi untuk iuran anggota. Nah, ini tinggal ada registrasi di profil. Ini munculnya di profil. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dengan oke lanjutkan. Nah, estimasi dari sistem SIAP. Yang pertama, memproses data yang masuk untuk keluarnya NA. Itu bagi anggota yang tidak memiliki NA, itu adalah 14 hari kerja. Kemudian untuk mitigasi data, itu estimasinya adalah 7 hari kerja, itu dari IT SIAP-nya. Kemudian untuk proses pendaftaran akun, itu akan diproses, estimasinya adalah 7 hari kerja dari IT SIAP. Kemudian dari PP untuk aktivasi akun itu akan diproses, estimasinya 7 hari kerja. Oke, kemudian itu tadi terkait dengan pendaftaran dan aktivasi. Ini saya akan mencuplik sedikit terkait dengan rekomendasi bagian dari layanan dari aplikasi SIAP ini. Bapak Ibu nanti akan diminta ketika sudah aktivasi akan diminta untuk mengisi kelengkapan data di profil. Jadi ada profil, nanti bisa diklik akun personal, keanggotaan, pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan, jika Bapak Ibu baru mendaftar dan sudah teraktivasi, di sini akan ada tulisan tidak ada data pekerjaan aktif. Untuk bisa memasukkan data, silahkan diklik tambahkan pekerjaan baru. Nah, di situ nanti akan banyak data yang diminta, salah satunya adalah sifat dituliskan kembali, kemudian domisilinya, kemudian ada NPWP. Nah, ini NPWP yang sering menjadi pertanyaan, kenapa NPWP harus dicantumkan? Jadi NPWP itu dicantumkan sebagai salah satu indikator fasilitas yang Bapak Ibu gunakan itu legal, seperti itu. Oke, ini hasilnya jika Bapak Ibu sudah memasukkan data-data di pekerjaan. Ada nomor sifat di sini, kemudian tertampil juga ini gambar sifatnya. Oke. Ini masih jika terkait dengan mutasi, Bapak Ibu bisa klik di keanggotaan, ingin mutasi silakan klik mutasi daerah atau mau mutasi antar cabang silakan di bagian profil, klik keanggotaan, nanti di situ akan muncul. Oke, kita masuk di informasi kegiatan organisasi dan regulasi. Di sini Bapak Ibu bisa melihatnya di bagian beranda, di publik itu akan terlihat apa saja sih yang sekarang jadi agendanya dari PP. Kalau misalnya dari PD mau mencantumkan kegiatan pun sebenarnya bisa kita masukkan di dalam beranda tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk SKP dan resertifikasi akan disampaikan oleh apoteker IAS. Nah, ini adalah jika Bapak Ibu terkendala dengan pendaftaran bisa menghubungi kami. Kemudian jika terkendala dengan registrasi bisa menghubungi Bu Rita dan Bu Menit. Terima kasih. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu dalam proses pendaftaran akun di SIAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.